pengajaran akhir zaman, 70 kali 7 masa, 69 sudah digenapi. Tinggal 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa ini akan dibagi 2. Yang pertama waktu perjanjian damai palsu sampai pembangunan bait suci itu sampai nanti di pertengahan, maka pembinasa itu akan menghentikan korban. Lalu dilanjut dalam Daniel yang kita baca tadi. Ada 3,5 masa lagi sampai perpecahan di antara umat kudus baru selesai. Jadi masa pemerintahan anti Hamasia itu memang hanya di 3,5 tahun yang terakhir. Yang 3,5 tahun pertama itu dia hanya bertindak sebagai pembawa damai palsu. Tapi di 3,5 tahun kedua itu saudara, dia akan mulai bertindak sesuka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi rahasia mengenai akhir zaman yang disingkapkan kepada Daniel ketika dia berpuasa. Saudara, apa yang terjadi di situ? Dimeteraikan. Jadi waktu Daniel berpuasa, dia merendahkan diri. Dia dibuka satu rahasia oleh Bapa Yahweh. Tapi rahasia itu diperintahkan oleh Bapa Yahweh apa? Sembunyikan firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang akan menyelidiki. Dan Bapak Ibu tahu bahwa puasa Daniel itu berbeda dengan puasa pada umumnya. Kenapa berbeda Bapak Ibu? Saya mau katakan bahwa puasa Daniel itu seperti yang Daniel lakukan. Ketika dia merendahkan diri, berdoa, dia tidak meminta. Biasanya orang kalau berpuasa itu meminta sesuatu, betul? Kalau orang merendahkan diri biasanya ada sesuatu yang mungkin dia perhadapkan di hadapan Elohim. Tetapi puasa Daniel adalah puasa di mana di situ terjadi penyingkapan rahasia. Ya. Ketika dia berpuasa maka rahasia tentang akhir zaman disingkapkan kepada Daniel. Tetapi di situ dibilang disuruh simpan, disuruh dimeteraikan sampai nanti akhir zaman. Nah, jadi Bapak Ibu, Ruach HaKodes mengajarkan kepada saya tentang satu perkara, bahwa untuk kita bisa membuka rahasia kitab daripada yang ditulis oleh Daniel ini dan dimeteraikan sampai akhir zaman, saudara harus ambil bagian di dalam doa dan puasa Daniel. Karena itu yang Daniel lakukan. Jadi di akhir zaman ada orang-orang yang akan menyelidiki. Mereka akan berdoa, merendahkan diri seperti Daniel berdoa. Saat itu maka kitab yang termeterai itu akan dibuka. Makanya di situ dikatakan pengetahuan akan bertambah. Jadi jelas saudara, tujuan kita berpuasa bukan hanya sekedar kita mau kelihatannya lebih rohani. Bukan sesuatu yang biasa saudara. Tetapi puasa Daniel itu adalah puasa yang akan menyingkapkan saudara rahasia terbukanya kitab yang dimeteraikan itu. Nanti saya akan buka kepada saudara. Memang betul Bapak Yahweh itu gak pernah mengingkari janjinya. Jadi kita berpuasa bukan karena hanya sekedar puasa Daniel. Tidak, tetapi ada rahasia yang akan tersingkap. Itu yang firman bilang tadi. Berbeda dengan puasa-puasa pada umumnya saudara. Nah Bapak Ibu kita lihat ketika Daniel berpuasa, puasa Daniel itu apa yang terjadi? Daniel 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jadi buku yang atau kitab yang termeterai itu dibuka kepada Daniel. Jadi kalau kita di akhir zaman juga yang melakukan hal yang sama, berdoa, berpuasa, merendahkan diri seperti Daniel, maka rahasia daripada kitab yang termeterai itu akan dibuka kepada kita. Apa rahasianya? Nanti kita akan lihat. Daniel 12 ayat 5 sampai 6. Kemudian aku, Daniel, melihat dan tampaklah dua orang lain yang berdiri, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan seorang berkata kepada yang mengenakan lenan,
yang ada di atas air sungai itu. Sampai kapan akhir dari hal-hal yang ajaib ini? Jadi Bapak Ibu lihat waktu Daniel berdoa, berpuasa, dia mendapatkan satu penglihatan dalam dimensi roh. Hal itu hanya dapat dilakukan kalau kita berdoa dan berpuasa. Amin Bapak Ibu. Daniel melihat ada dua orang, satunya di sebelah sungai sana, satu sebelah sini. Lalu mereka berkata kepada orang yang mengenakan pakaian lenan itu yang ada di atas sungai itu, sampai kapan akhir dari hal-hal yang ajaib ini? Seolah-olah mereka mau bertanya, kapan selesai semua penglihatan yang dilihat oleh Daniel tentang akhir zaman? Nah Bapak Ibu, jadi dimensi roh itu hanya dapat terbuka. Kitab yang dimeteraikan itu hanya dapat terbuka ketika kita benar-benar berdoa, merendahkan diri, mencari wajahnya, dan kita berpuasa. Yang percaya katakan amin. Saudara mau dibukakan rahasia tentang kerajaan Samaim, amin. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, ini Daniel mendapatkannya karena dia berdoa dan berpuasa. Jadi kalau kita tidak memahami dan mengerti kenapa kita berdoa dan berpuasa, maka rahasia daripada kitab yang termetera itu tidak dapat dibukakan kepada kita. Saudara paham kenapa kita berdoa dan berpuasa? Karena ada rahasia yang mau disingkap. Hari ini saja Bapak Yahweh singkapkan ya. Mari Bapak Ibu kita akan melihat rahasia besar apa yang dibukakan ya. Kita akan lanjut di ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Daniel 12 ayat 7. Dan aku mendengar orang yang berpakaian lenan yang ada di atas air sungai itu, ketika dia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke surga dan bersumpah demi nama Dia yang hidup selamanya, bahwa akan ada satu masa, perhatikan, 2 masa dan setengah masa, dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Nah, saudara garis bawahi di situ, orang yang berpakaian lenan itu bilang ada berapa? Ada setengah masa, 1 masa, dan 2 masa. Berarti ada berapa? 1 ditambah 2 ditambah setengah. Berarti berapa? 3,5. Sampai apa saudara? Berakhir perpecahan umat yang kudus, maka berakhirlah semua. Nanti kita akan melihat. Jadi kitab suci mencatat ada 3,5 masa yang ditetapkan dan sebuah keputusan ya yang tidak dapat diubah sampai pada masa umat kudus Elohim terpecah kekuatannya oleh karena siksaan yang berat itu. Jadi kalau dalam pengajaran yang lalu saya mengajar tentang 1 kali 7 masa. Di pertengahan masa itu maka si pembinasa keji ini akan membinasakan, menghentikan korban. Lalu dihitung lagi, ternyata ada 3,5 tahun. Berikutnya yang kedua, sampai terjadi perpecahan umat kudus itu. Nah Bapak Ibu, jadi ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini akan menjawab kapan akhir daripada nanti semua peristiwa yang ajaib ini. Kapan nanti kita akan diangkat? Kapan nanti kita akan di-rapture? Bukan kapan waktunya, tetapi jangka waktu yang akan dilewati. Karena enggak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya itu akan tiba. Tetapi melalui penyingkapan rahasia ini, akan ketika kita mulai, kita akan bisa menghitung kira-kira berapa lama sampai hal-hal yang ajaib ini akan berlalu. Nah, Bapak Ibu, jadi mari kita akan lebih lanjut lagi melihat ya. Jadi yang orang yang berpakaian lenan itu bersumpah, berarti ini nggak bisa dirubah. Ada 3,5 masa sampai ketika perpecahan kekuatan umat kudus. Mengapa ada perpecahan kekuatan umat kudus? Karena anti Hamasiyah, pembinasa keji itu menyiksa banyak orang sehingga banyak orang kudus tidak sanggup bertahan dan kekuatan mereka
terpecah. Maka dalam kitab Daniel dan Wahyu ditulis, binatang itu akan memerangi orang-orang kudus Elohim dan menguasai mereka. Baru hal itu akan segera berakhir. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu ayat 8 sampai 10. Daniel 12 ayat 8 sampai 10. Daniel 12 ayat 8 sampai 10. 3, 2, 1. Dan aku mendengar, tetapi aku tidak memahaminya. Kemudian aku berkata, ya Tuhanku, apakah akhir dari segala hal ini? Dan dia berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat, dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Daniel nggak paham, saudara, ketika dikasih tahu tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dia tidak paham, tetapi di situ ada perintah apa? Pergi Daniel, sebab firman itu akan tertutup, termeterai sampai akhir zaman, dan banyak orang akan dibersihkan dan disucikan, dimurnikan. Tetapi saudara, orang-orang jahat akan berbuat jahat. Tidak ada satupun dari orang jahat itu yang dapat memahaminya. Hanya siapa yang memahaminya? Mereka yang bijaksana. Kata bijaksana, mari sama-sama kita lihat. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu sakal. Coba sama-sama katakan, sakal. Sakal itu apa, saudara? Memberi perhatian, bertindak hati-hati, merenungkan, dan apa? Mempertimbangkan. Jadi hanya orang yang sakal, perhatikan, yang dapat memahami rahasia ini. Saudara mau sakal? Sakal itu apa? Yang memberi perhatian kepada firman. Fokus kepada firman. Bertindak hati-hati. Merenungkan. Mempertimbangkan, tidak salah untuk melangkah. Apa yang keluar dari mulut saudara? Apa yang keluar dari pikiran kita? Apa yang keluar dari hati kita? Apa yang keluar dari perbuatan kita? Harus benar-benar sesuai dengan firman. Itu yang namanya bijaksana, sakal. Maka saudara harus punya yang namanya apa? Perhatian kepada setiap kebenaran daripada daftar Elohim. Kita harus fokus. Itu yang namanya bijaksana, saudara. Tetapi orang-orang jahat, nah yang maksud jahat di sini bukan hanya sekedar orang-orang yang melakukan dosa, tetapi mereka yang tidak perhatian terhadap nasihat dan teguran dan tidak bertindak dengan sesuai firman, tetapi mengandalkan logika pikirannya sendiri, sehingga dia tidak dapat memahami kehendak Elohim. Itu yang dimaksud orang jahat. Bukan orang jahat yang melakukan dosa. Oh, bukan orang jahat yang melakukan tindakan kriminal. Tetapi orang-orang yang gak fokus, orang-orang yang gak bertindak hati-hati, orang-orang yang terlalu gampang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu dianggap jahat, saudara. Orang-orang demikian tidak dapat memahami rahasia daripada kitab yang termeterai. Saudara lihat ayatnya. Hanya orang-orang yang sakal, bijaksana, yang memberi perhatian. Jadi, di dalam puasa Daniel ini, kita harus lebih banyak merenungkan tentang firman. Jangan cuma kita saudara hanya sekedar kita baca, kita enggak renungkan. Jangan hanya sekedar saudara tahu, tetapi kita merenungkan apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh. Sehingga saudara kita punya pertimbangan, ya, menimbang segala sesuatu sebelum saudara memutuskan untuk melakukan satu perbuatan. Sebelum saudara mau mengucapkan sesuatu, timbang baik-baik. Apakah ini berkenan kepada Bapa ataukah tidak? Karena kalau tidak, saudara, hitungannya sama kayak orang jahat. Tidak disingkapkan rahasia daripada daftar Elohim, kitab yang termeterai itu. Lalu saudara, kita memberi perhatian terhadap nasihat dan teguran dan bertindak dengan akal
Ya, orang yang bertindak maksudnya tidak dengan akal logika pikiran sendiri, tetapi mereka mengandalkan firman, bukan logika manusia. Apa yang firman Elohim tulis, itulah yang dia sampaikan, itu yang dia pikirkan, itu yang dia renungkan, saudara. Itu yang namanya sakal. Orang demikian baru bisa dibuka rahasia, saudara. Nah, oke, sekarang kita akan melihat lebih lanjut rahasia apa itu. Ada 3,5 masa yang ditetapkan di dalam ayat yang ke-7. Oke, kita akan lihat 1 kali 7 masa. Kan saya sampaikan tentang pengajar akhir zaman, 70 kali 7 masa, 69 sudah digenapi. Tinggal 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa ini akan dibagi 2. Yang pertama waktu perjanjian damai palsu sampai pembangunan bait suci itu, sampai nanti di pertengahan maka pembinasa itu akan menghentikan korban. Lalu dilanjut dalam Daniel yang kita baca tadi. Ada 3,5 masa lagi sampai perpecahan di antara umat kudus baru selesai. Jadi masa pemerintahan anti Hamasia itu memang hanya di 3,5 tahun yang terakhir. Yang 3,5 tahun pertama itu dia hanya bertindak sebagai pembawa damai palsu. Tapi di 3,5 tahun kedua itu, saudara, dia akan mulai bertindak sesuka hatinya. Mari kita lihat Daniel 12 ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Dan dari waktu kurban terus menerus dihapuskan, sampai situ dulu. Waktu kurban terus menerus dihapuskan itu pada waktu kapan? Kan waktu perjanjian damai 1 kali 7 masa diberlakukan, kan bait suci berdiri, betul? Lalu di dalam kitab Daniel ditulis, pada pertengahan masa itu, perjanjian 1 kali 7 masa itu, dia menghentikan korban. Nah, berarti ayat ini, dari waktu korban terus menerus, berarti ini sudah melewati 3,5 tahun pertama. Dari waktu korban terus menerus dihapuskan, dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan, ada 1290 hari. Berapa tahun itu? 3,5 tahun kurang lebih. Berarti dari sejak kurban dihapus di pertengahan dari 1 ke 7 masa, ada 3,5 tahun ke depan, di mana pembinasa keji itu akan memerangi orang kudus sehingga terjadi perpecahan di antara mereka. Nah, saudara ya, sejak kurban dihapus ada 1290 hari lamanya. Kurang lebih 3,5 tahun saya hitung. Di mana akan ada pemurnian, penampian, goncangan, dan perpecahan. Ya. Pada akhirnya di mana orang kudus akan dikuasai oleh pembinasa keji. Nah, tapi yang luar biasa, saudara, mari lihat ayat 12 ya. Kalau tadi kan 1200 berapa? 90 hari. Itu dari pertengahan anti Hamasia memerintah, dia menajiskan bait suci dan dia menghentikan korban, ada 1290 hari. Nah, kita lihat, saudara. Ayatnya yang ke-11. 12, sorry. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Loh, kok tadi 1290? Sekarang jadi 1335. Berarti berapa? Ayo kita hitung. Saya akan kasih kepada saudara di sini ya. Sebentar. Ini bisa, mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, ini pakai warna merah aja. Nah, yang pertama berapa Bapak Ibu? 1200. Kok dia hilang ya? Sebentar ya.
1290. Kelihatan? Nah, itu di ayat yang ke 11. Lalu ayat dia 12, 1335. Berarti kalau ini dikurang dapat berapa, saudara? 45. Oke? Begini ya. Bisa lihat ya Bapak Ibu. Jelas ya. Nah, jadi 1290 itu adalah masa dari sejak korban dihentikan oleh Anti-Hamasiyah sampai pada waktu perpecahan umat kudus. Tetapi ayat 12 dibilang, berbahagialah mereka yang menanti sampai 1335. Berarti ada 45 hari. Oke, sekarang saya mau saudara lihat ini. Saya akan kasih di sini saudara ya, garis untuk saudara bisa lihat. Ini adalah masa 7 tahun yang tersisa, oke? Kita akan bagi 2 di sini. Jadi di sini ini adalah masa ketika meterai pertama dibuka, bait suci didirikan, itu ada 3,5. Karena kitab suci mencatat bahwa di pertengahan masa 1x7 masa dia akan menajiskan bait suci. Berarti ada sampai di 3,5 tahun. Lalu yang tadi kita baca, sejak korban dihapus ada 1290 hari sampai masa perpecahan umat kudus. Itulah masa The Great Tribulasi. Jadi ada 7, oke? Tetapi dalam ayat 12 dikatakan, diberkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Berarti di sini ada 45. Kenapa dikatakan berbahagia, diberkati? Karena Bapak Ibu ini kita akan melewat yang fase pertama ini, yang ini, ya, pembangunan bait suci. Lalu di situ ada perjanjian damai palsu, sampai nanti Anti-Hamasiyah akan berdiri di sini, saudara. Di 3,5 tahun pertama dia akan menghentikan korban. Lalu di 3,5 tahun berikutnya ini ada masa yang ditulis dalam kitab Daniel, kegoncangan pemurnian. Sampai nanti terakhir 1290 di sini ya, yang ini. Baru ada penantian orang kudus di sana selama 45 hari. Bisa kelihatan ya? Jadi maka genaplah 1335 hari. Dihitungnya dari mana? Dari paruh yang kedua ini. Jadi dari sini ke sana. Itu. Bapak Ibu yang di YouTube bisa lihat jelas? Bisa ya? Jadi saudara paham? Ya, jadi ini 1x7 masa yang terakhir. Yang dari nubuatan kitab Daniel 70x7 masa. Dibagi 2. Di tengahnya itu Anti-Hamasiyah akan memerintah. Lalu 3,5 tahun, 1290 hari. Itu dia akan terjadi kegoncangan di mana banyak umat Elohim akan terpecah, banyak yang akan menderita, banyak yang dianiaya, banyak yang dibunuh. Tetapi yang bertahan sampai masa tambah lagi 45 hari. Jadi 1335. Sampai apa? Ternyata di sini rapture. Nanti saya akan buktikan kepada saudara. Ya, bisa paham saudara? Jadi tentang nubuatan 1335 hari itu, Bapak Yahweh singkapkan melalui rohnya. Jadi yang kita nggak tahu sebenarnya kapan ini akan dimulai. Tetapi kalau kita sudah mulai masuk ke sini, jelas sekali memang Bapak Ibu. Kitab Daniel ternyata sudah menulis. Hanya kita nggak tahu kapan ini akan dimulai. Jadi di ayat 12 saya bacakan kembali. Diberkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Berarti memang Bapak Ibu, rapture itu akan terjadi sesudah masa kesukaran. Karena ada 3 teori tentang rapture. Saya selesaiin dulu ini. Ada 3 teori tentang rapture.
Yang pertama pre-tribulasi, sebelum masa kesukaran. Ada mid-tribulasi, itu di tengah-tengah masa kesukaran akan diangkat. Tapi kalau kita melihat daripada kitab Daniel pasal 12 ini, rapture itu akan terjadi di 1335 hari setelah korban dihentikan. Siapa yang bertahan sampai 1335 diberkati. Itu saudara ya. Hanya permasalahannya kenapa kita harus berjaga-jaga, berdoa, berpuasa, karena kita nggak tahu ini kapan dimulai. Cuma ditulis di situ 3,5 tahun, 1290, 1335, berarti ada 45 hari dari korban dihentikan sampai nanti ada 1290, itu sampai masa orang kudus dikalahkan oleh anti Hamasiyah. Berarti terjadi peperangan. Lalu dikatakan berbahagialah yang mencapai 1335, berarti dari masa orang-orang kudus disiksa, dianiaya akan terpencar. Masih bertahan lagi 45 hari. Panjang saudara. Ya. Tetapi dalam kitab suci ditulis bahwa waktunya akan dipersingkat oleh Bapa Yahweh. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang dapat bertahan. Oke. Nah, baca ayat 2 dan ayat 3. Ini peristiwa sebenarnya yang dikatakan di dalam ayat 12. Daniel sudah tulis dalam ayat 2 dan 3 untuk menggambarkan siapa yang diberkati. Mengapa orang yang menanti sampai 1335 itu diberkati? Karena ini. Daniel 12 ayat 2 sampai 3. 3, 2, 1. Dan banyak di antara orang-orang itu yang tertidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu dan kejijikan ya, yang kekal. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Ini berbicara apa? Orang yang telah tidur dalam debu ini berbicara apa? Sudah meninggal. Seperti saudara kekasih kita, Bapak Anto. Sudah tidur dalam debu tanah. Mereka akan apa? Bangun, bangkit. Ini kebangkitan pertama. Lalu yang di berikut itu saudara, orang-orang yang bijaksana, yang sakal tadi. Mereka akan apa saudara? Bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Inilah tubuh kemuliaan, pengubahan. Di dalam ayat 12 dijelaskan. Berbahagialah yang mencapai. Jadi yang mati dibangkitkan. Yang hidup diubahkan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Berarti itu tubuh kemuliaan. Nah berarti untuk sampai ke sana, saudara harus mencapai 1335 hari. Dari sejak korban dihentikan oleh anti Hamasiyah. Berarti masa kesukaran, the great tribulasi, itu akan panjang. 1335 hari. 3,5 tahun lebih. Bayangkan Bapak Ibu. Sanggup gak kita kira-kira? Ya. Maka saudara yang terkasih di dalam Elohim, Bapak Yahweh, kemungkinan peristiwa sangkakala akhir akan terjadi setelah siksaan yang berat terjadi. Ketika kekuatan orang kudus dikalahkan oleh pembinasa keji itu. Mungkin di 1290 hari tersebut akan terjadi begitu banyak yang ditawan, disiksa dan dibunuh. Lalu 45 terakhir itu, siapa yang dapat bertahan menunggu ketika kita akan dijemput dalam ayat 2 dan 3 tadi. Berbahagialah mereka yang telah meninggal. Karena tidak akan melewati 1335 hari itu. Tetapi bagi kita yang masih hidup, saudara harus bertahan sampai kesudahannya. Nah Bapak Ibu, jadi rapture atau kebangkitan pertama
itu akan memang dituliskan dalam Daniel 12 sangat jelas. Jadi kita perlu berjaga-jaga ketika nanti bait suci di Yerusalem didirikan. Berarti kita sudah masuk dalam 1x7 masa. Memang 3,5 tahun pertama itu masa-masa perkenalan. Mungkin belum terlalu berat. Karena di situ ada meterai pertama, Anti-Hamasya yang datang sebagai Mesias palsu. Lalu meterai kedua, secukpak gandum, sedinar. Masa-masa sukar kita nggak bisa. Kita sulit mendapatkan makanan. Tetapi begitu kuda merah keluar, itulah 3,5 tahun yang kedua. Pembinasa keji itu akan berperang dengan kemarahan untuk mengejar dan membunuh orang-orang kudus sesuai kitab Daniel. Itu ada 1290 sampai kekuatan orang kudus terpecah. Lalu di situ dikatakan berbahagialah yang mencapai 1335. Kenapa? Karena disitulah peristiwa dalam Daniel 12 ayat 2-3 akan digenapi. Amin, saudara. Hal ini selaras dengan ajaran Yesua. Dalam Matius 24, Bapak Ibu yang di Kota Pilar, semua saudara sudah dengarkan, tapi saya akan baca lagi. Matius 24 ayat 29-31. Mari sama-sama kita baca ya. Dan sesudah kesukaran hari-hari itu, koma. Nah, sampai di situ. Sesudah 1290 hari itu, paruh kedua dari 1x7 masa selesai, maka ini kita akan masuk langsung di 45 hari yang terakhir itu. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap. Meterai ke-6, perhatikan. Dan bulan tidak akan memberi cahayanya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan digoncang. Makanya dibilang barang siapa bertahan. Karena ada peristiwa ini. Dan pada waktu tanda anak manusia. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit. Kapan itu? Sesudah. Katakan sama-sama, sesudah kesukaran. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin. Dari ujung langit sampai ke ujungnya. Itulah rapture. Kapan itu terjadi? Sesudah kesukaran. Berarti sesudah 1290 hari sejak korban dihentikan. Lalu ada peristiwa meterai 6 dan meterai ke-7, di mana di situ ada dibuka 7 sangkakala. Saya sudah buka buat saudara semua. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin itu akan terjadi di 45 hari terakhir itu. Lalu di sangkakala ke-7 ada suara yang berkata, kerajaan daripada Elohim menjadi milik daripada orang kudusnya. Makanya siapa yang bertahan sampai 1335, dia berbahagia karena akan menerima kerajaan itu lewat peristiwa rapture. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat Matius 24, segera, sesudah. Makanya dibilang segera karena cuma 45 hari. Saudara paham ya? Oke. Jadi hanya 45 hari Bapak Ibu, segera. Itu tidak akan lama, saudara ya. Tidak akan lama. Nah, jadi perhatikan lagi kembali ke sini. Jadi 1290. Ini masa kesukaran selesai. Segera, nah kata segera di sini berarti nggak lama. Kalau 1290 hari itu kan sangat lama ya. Nah, segera sesudah paruh yang kedua ini, maka di situ ada peristiwa sangkakala ke-6. Meterai ke-6. Ya. Dia tambah lagi 45 hari. Nah, ada peristiwa meterai ke-6.
Nanti boleh lihat apa saja itu meterai ke-6. Jadi segera, tidak lama waktunya. Mungkin hanya 45 hari itu. Barang siapa bertahan, maka peristiwa dalam Matius 24 ini, ayat 29 sampai 31, itu akan menjadi milik saudara dan saya. Maka berbahagialah mereka yang sakal. Bapak Ibu, ini bukan waktunya kita bermain-main. Melalui kematian daripada saudara terkasih kita, saya berdoa kepada Bapak Yahweh. Roh HaKudos hanya bicara di hati saya. Kematian dari Bapak Anto sebagai peringatan bagi kita semua. Bahwa kalaupun saudara dipanggil, ada jaminan itu. Orang yang tidur dalam debu tanah akan bangkit. Amin, saudara. Itu akan terjadi. Tapi kita yang masih hidup, kita akan diubah bagaikan bintang. Cahaya cakrawala. Jadi baik hidup maupun mati. Yang penting kita harus di dalam Bapak Yahweh. Supaya kita mencapai 1335 hari itu. Oke, Lukas 21 ayat 36. Tiga, dua, satu. Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa. Ini maksudnya doa puasa, saudara. Supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal-hal ini yang akan segera terjadi. Dan untuk berdiri di hadapan anak manusia. Luput dari 1335 hari tadi. Berdiri di hadapan anak manusia. Jadi hanya mereka yang berjaga-jaga dan berdoa, yang mempersiapkan diri, yang dapat menghadapi masa kesukaran yang akan datang. Maka kenapa kita berdoa dan berpuasa, Daniel? Bukannya sekedar supaya rahasia itu disingkap. Supaya kita menjadi sakal. Sama-sama bilang sakal. Bijaksana. Berjaga dan berdoa. Supaya kamu dianggap layak. Berarti ada orang yang gak dianggap layak. Tertinggal, saudara. Nah, jadi kenapa kita harus berdoa dan berpuasa? Karena waktu penggenapan 1x7 masa itu sudah sangat dekat di depan mata kita, Bapak Ibu. Lalu lihat Daniel 12 ayat 13. Dengan pembukaan rahasia Daniel 12 ini, Bapak Ibu, ini membuat kita berjaga-jaga. Ya, meneguhkan hati kita untuk terus menantikan kedatangan Yesua yang tidak akan lama lagi, ya. Ayat 13. 3, 2, 1. Namun engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Karena engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada akhir zaman. Saya berdoa, bertanya kepada Bapak Yahweh, mengapa Bapak Anto tidak bersama-sama dengan kita nanti sampai pada peristiwa itu? Bapak Yahweh hanya berbicara lewat rohnya. Bapak Anto selama ini sudah setia. Dia mengalami begitu banyak penderitaan dalam tubuhnya. Sakit yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Sampai di akhir hidupnya dia menderita. Dan Bapak Yahweh tahu dengan keadaan seperti itu, tidak mungkin seseorang bisa melewati masa-masa kesukaran. Sehingga Daniel pun dibilang apa? Istirahat kamu, Daniel. Nanti kamu akan bangkit dan menerima upah. Karena kamu sudah setia. Saya percaya sekalipun Bapak Anto sudah tidak bersama-sama dengan kita, dia sedang beristirahat, menantikan upah yang sama yang akan diberikan kepada kita semua. Jadi baik mati maupun hidup kita, semua akan mendapatkan bagian yang sama. Yang penting kita sungguh-sungguh taat kepada Bapak Yahweh. Amin, saudara. Tepuk tangan sekali lagi bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Jadi saudara, semua orang yang kudus yang telah meninggal dari sejak dahulu, bahkan sampai sekarang, akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Atau rapture setelah masa 1335 hari itu yang telah ditetapkan selesai. Itu gak bisa dirubah karena sudah bersumpah demi nama Dia yang hidup.
Itu dalam Daniel tadi kita baca. Jadi ini penetapan yang tidak dapat diubah. Tetapi masalahnya kita nggak tahu kapan ini semua akan terjadi. Jadi kita perlu berjaga-jaga, saudara. Sehingga kitab suci juga berkata begini, saudara. Berbahagialah mereka yang meninggal sejak sekarang ini. Karena begitu hebat, begitu dahsyatnya kesukaran yang ada di depan kita, yang dikatakan tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ya saudara, mari lihat Wahyu 14 ayat 13. Kenapa dikatakan berbahagia? Daniel 12 tadi 12, berbahagialah mereka yang mencapai 1335 hari. Tetapi juga berbahagia orang yang telah meninggal, ya. Wahyu pasal 14 ayat 13, sama-sama kita baca. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Elohim mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Perhatikan di situ kata kalimat berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Elohim. Itu kata kuncinya. Berbahagia mereka yang mati di dalam Elohim. Saya percaya Bapak Anto berbahagia bersama dengan Yeshua di Firdaus. Karena dia meninggal di dalam iman kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Maka dikatakan berbahagialah. Sebab mereka beristirahat dan jerih lelah mereka, perbuatan mereka menyertai mereka. Almarhum Bapak Anto 2 bulan terakhir sebelum meninggal, itu gak bisa istirahat saudara. Tidurnya saja sudah bangun-bangun saudara ya. Sampai pernah juga gak tidur semalaman. Karena penderitaan yang begitu berat saudara dialami. Tubuhnya sakit yang begitu. Saya bisa memahami hal itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu berbahagia orang yang mati di dalam Elohim, ya. Nah Bapak Ibu saudara yang ada di live streaming YouTube, ya, saudara, saya mau saudara semua tangkap ini. Ini rahasia yang Bapak Yahweh buka kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Baik saudara hidup maupun engkau nanti dipanggil Bapak Yahweh. Yang penting kita itu di dalam Elohim. Jangan pernah keluar dari rencananya. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Jangan pernah keluar dari kehendaknya. Jangan lebih saudara memilih pikiran logika manusiamu, sehingga engkau bertentangan, berseberangan dengan Elohim. Itu pesan daripada Ruach HaKodesh. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.